Surat wasiat ini saya buat secara subjektif. Jika Anda suka, bisa Anda jadikan referensi. Jika Anda tidak suka, ya silahkan bisa dibuang ke laut saja. Oke, saya langsung saja karena yang namanya wasiat itu biasanya tidak berbelit-belit. Wasiat pertama, orang tua dilarang bertengkar di depan anak. Anak-anak kita, mereka itu tidak paham dengan konflik orang tua. Yang mereka tahu hanya bermain, bersenang-senang, dan mereka itu sangat cinta damai. Khususnya anak-anak kita yang usianya 7 tahun ke bawah. Ketika mereka melihat orang tuanya bertengkar, mereka itu takut, bingung. Mereka berpikir, ada apa nih dengan orang tua saya? Tidak biasanya seperti ini. Biasanya tuh baik-baik saja, ketawa ketiwi, lalu kenapa suasana rumah itu jadi canggung dan tidak menyenangkan? Mereka cemas, apakah mereka masih orang tua saya? Apakah mereka masih mencintai saya? Kalau iya, kenapa mereka bertengkar? Anak-anak yang awalnya cinta damai, otaknya itu berpikir kemana-mana. Apalagi kalau setiap hari mereka melihat pertengkaran orang tuanya. Ini berbahaya. Anak-anak akan menyerap atmosfer tidak menyenangkan itu, menyimpannya dalam memori otak mereka, dan menganggap bahwa pernikahan itu mengerikan. Pernikahan itu tidak menyenangkan, karena setiap hari yang ada hanyalah konflik. Bagaimana menurut Anda kalau di situ ayahnya tidak hanya sekedar bentak ibunya, tapi juga melakukan kekerasan? Anak akan berpikir, ternyata pria kalau bertengkar itu sampai menampar, menginjak, meludahi, membentak, menghina, dan membuat ibunya menangis. Anak ini bisa trauma dengan yang namanya laki-laki. Jika dia anak perempuan, bisa saja muncul ketakutan untuk menikah. Dia bisa saja menjadi jijik dengan pria karena teringat ayahnya yang kasar pada ibunya. Jadi bertengkar di depan anak bukanlah hal yang bijak. Sebagai manusia yang telah dewasa, alangkah baiknya kita mencari tempat yang aman dari penglihatan dan pendengaran anak jika kita bertengkar. Agar anak kita itu pikirannya tidak terframing bahwa pernikahan itu mengerikan karena penuh dengan konflik dua orang dewasa. Wasiat kedua adalah minta maaf pada anak jika terlanjur bertengkar di depan mereka. Yang namanya konflik itu kadang muncul secara spontan. Bagaimana jika anak-anak menyaksikan konflik yang spontan itu tadi? Saya rasa sebagai orang dewasa Anda lebih pandai mengontrol emosi. Seharusnya Anda bisa tahan sebentar. Anak-anak Anda masukkan ke kamar, suruh nonton YouTube atau main gadget dulu. Setelah itu Anda mau jungkir balik, salto, kayang sama pasangan Anda, nggak jadi masalah. Tapi kalau benar-benar itu adalah di luar kendali kita, maka ya sudah, selanjutnya Anda perlu klarifikasi pada anak-anak Anda. Setelah bertengkar dengan pasangan, cari momen yang tepat di hari itu juga untuk minta maaf pada anak Anda. Jelaskan pada anak bahwa yang namanya pernikahan terdiri atas dua orang laki-laki dan perempuan. Tentu saja konflik itu bisa muncul karena ayah dan ibu berangkat dari latar belakang hidup yang berbeda, dibesarkan dengan cara berbeda, kepribadian kita berbeda, kemudian disatukan untuk hidup bersama, maka konflik tidak bisa dihindarkan. Tapi tidak masalah, yang namanya konflik dalam rumah tangga itu wajar. Sekarang ayah dan ibu sudah berbaikan, kita sudah menemukan jalan keluar dari diskusi keras kita hari ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir, ayah dan ibu baik-baik saja. Kalau kamu tadi kaget, ayah dan ibu minta maaf kalau sudah bikin kamu kaget. Anda katakan saja seperti itu dan nanti anak Anda akan memahami itu. Mereka perlu diberi pemahaman mengenai konflik orang tuanya agar pikirannya itu tidak kemana-mana melihat Anda bertengkar. Wasiat ketiga, jangan curhat masalah orang dewasa pada anak. Orang dewasa saja kalau dicurhati masalah rumah tangga setiap hari, ada yang tiba-tiba jadi takut menikah loh. Jadi setiap hari dia dicurhati temannya yang mana suaminya ini selingkuh dengan rekan kerjanya sendiri. Setiap hari kalau ada masalah dengan suaminya, curhatnya ini pada temannya yang belum menikah. Dan ini keliru. Karena si teman ini tidak memiliki background psikologi. Si teman ini bisa jadi adalah orang yang sensitif dan baperan,
dan jiwanya juga tidak strong. Akhirnya apa? Kebawa ke kehidupan nyata. Dia jadi khawatir jangan-jangan nanti kalau saya menikah, suami saya juga selingkuh. Akhirnya kalau didekati pria, dia takut untuk memulai, dia takut untuk membuka diri. Ini orang dewasa ya, yang sudah memiliki kemampuan berpikir logis. Bagaimana dengan anak-anak kita yang otaknya itu masih sangat responsif, di mana apapun yang dimasukkan ke otaknya itu tidak ada filternya, langsung diterima. Jadi kita perlu berhati-hati untuk tidak curhat masalah orang dewasa kepada anak-anak kita. Apa yang kita curhatkan ke anak kita haruslah sesuai dengan usia mereka. Saya pernah mendapati kasus seperti ini. Jadi seorang dewasa yang takut menikah karena dulu sewaktu kecil ibunya itu kalau bertengkar dan jengkel pada ayahnya, ceritanya, ngedumelnya, ngeluhnya sama anaknya itu tadi. Semua kejengkelan dan keluhan seorang istri terhadap suaminya selalu diceritakan ke anaknya. Akhirnya apa? Muncul kejengkelan yang sama yang dirasakan anak kepada ayahnya. Padahal si ayah ini baik sekali pada anaknya. Si ayah tidak salah apa-apa pada si anak, bahkan sayang sekali. Tapi jiwa anak ini seolah menaruh dendam pada ayahnya. Dan ini mengerikan. Jadi tanpa sebab apapun, si anak ini kalau bicara pada ayahnya selalu pakai nada menggerutu, pakai nada tinggi, tidak bisa menggunakan kalimat yang baik. Hubungan ayah anak ini jadi tidak baik, karena saking seringnya si ibu curhat yang buruk-buruk mengenai ayahnya. Dan itu terpatri dalam alam bawah sadar anak, menjadikannya sebagai sebuah sistem, dan sistem itu menggerakkan pikiran anak secara otomatis. Nah, klien saya ini akhirnya perlu diterapi beberapa kali di kantor saya untuk mengeluarkan dendam berbentuk maya ini tadi yang dia rasakan pada ayahnya. Wasiat keempat, didik anak perempuan Anda sebagai seorang perempuan sejati. Pengasuhan itu tidak hanya didasarkan pada minat saja. Pengasuhan juga didasarkan pada jenis kelamin. Jika anak Anda perempuan, didiklah dia sebagaimana perempuan sejati. Munculkan jiwa feminitasnya. Ajari bagaimana cara merawat, mengayomi keluarga, mencintai, mengasihi, dan munculkan jiwa keibuannya. Ajarkan dia semua skill yang diperlukan anak pada saat nanti dia harus berumah tangga. Jangan Anda pikir skill menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak dan suami itu bisa muncul sendiri seiring kondisi yang memaksa. Banyak ibu rumah tangga yang stres dan kegiatannya berantakan karena ketidaksiapan mereka menghadapi realitas yang harusnya itu mereka hadapi. Jadi jangan ragu mendidik anak Anda sebagaimana jenis kelaminnya, dan ini penting karena ini adalah fitrah mereka. Apalagi ketika anak-anak Anda itu usianya playgroup, SD, kemudian menginjak remaja, penting juga bagi mereka untuk dekat dengan ayahnya sebagai anak perempuan. Dia perlu mendapatkan kasih sayang dan cinta yang full dari ayahnya, supaya nanti ketika dewasa, lalu kenal dengan lawan jenis, dia tidak mengemis-ngemis cinta dari lawan jenisnya. Anak perempuan Anda nantinya tidak akan sembarangan memberikan cintanya hanya karena rayuan gombal. Karena apa? Karena semasa remajanya, semasa kecilnya tadi, dia sudah mendapatkan kasih sayang yang full dari ayahnya sejak kecil. Kalau tidak, dewasa nanti dia akan gampang kena tipu lelaki buaya. Wasiat kelima, didik anak lelaki Anda sebagai seorang lelaki sejati. Seperti anak perempuan, anak lelaki juga harus dididik sebagai lelaki sejati. Ajari dia tentang kepemimpinan, ajari tentang peluang-peluang hidup yang ada di sekitar dia. Kalau bisa, ajak dia ke tempat usaha Anda atau ke kantor Anda, agar dia paham bahwa pria itu harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Karena sekarang banyak pria yang tahu istrinya bekerja kemudian tidak mau menafkahi istrinya, padahal itu kewajibannya meskipun istrinya juga bekerja. Jadi jiwa kepemimpinan lelaki harus ditumbuhkan sejak dini. Dan tidak hanya itu, anak lelaki Anda juga sejak kecil sangat boleh untuk dekat dengan ibunya, agar dia paham bahwa hati wanita itu penuh kelemah lembutan, tapi dekatnya itu juga perlu ditata dan ada porsinya. Karena kalau nanti berlebihan, anak Anda itu bisa manja dan ngondek. Jadi dari kedekatan anak Anda dengan
anak lelaki Anda ini tadi dengan ibunya, dia akan paham bahwa hati wanita itu sensitif. Jadi kelak nanti kalau dia dewasa, dia tidak akan mudah menyakiti hati wanita. Karena teringat dengan ibunya, dia akan jadi pria yang bertanggung jawab dan memimpin. Wasiat tambahan, tunjukkan keharmonisan orang tua pada anak. Dari semua wasiat yang saya bacakan tadi, dasar wasiat sebenarnya hanya satu, yakni keharmonisan orang tua. Sebagai orang tua, Anda itu tidak perlu mencari rumus parenting yang paling hebat, tidak perlu mencari strategi mengasuh anak yang paling berhasil, yang pasti berhasil. Itu semua tidak penting. Saya yakin, bahkan Hakul yakin 100%, orang tua hanya perlu menunjukkan keharmonisan dan kekompakan sebagai pasangan, dan itu sudah cukup untuk menjadi formula paling tepat untuk membuat anak Anda sukses di masa depan. Ketika orang tua kompak dan harmonis, anak Anda akan sehat secara mental, dan ketika anak Anda sehat secara mental, dia bisa melakukan apapun. Kalau Anda tidak percaya, coba saja. Jadi itu adalah 5+ wasiat dari anak untuk ayah dan ibu. Nah, bagi Anda yang memiliki wasiat tambahan lain, Anda bisa menuliskannya di kolom komentar di video ini. Dan saya tunggu sharing dari Anda semua.